Berhenti bicara tentang masa lalu. Saatnya menatap masa depan. Bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kita jumpa lagi. Anda bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Panjangnya Institut Masa Depan Indonesia. Kita sebentar lagi akan sampai kepada tanggal 20 Oktober 2024, di mana kabinet baru bersama Prabowo Subianto akan dilantik. Artinya kita memasuki zaman baru, semoga menjadi zaman baru, bukan zaman yang meneruskan penderitaan kita yang sudah berlangsung 10 tahun di zaman Jokowi dan kabinetnya 2 periode yang telah memperlihatkan kepada kita bahwa DPR itu tidak ada apa-apanya, baik anggotanya yang berasal dari partai-partai besar berpengalaman maupun yang datang dengan duit yang tiba-tiba menjadi caleg-caleg jadi dari partai-partai besar, karena partai besar sudah diperlihatkan oleh Jokowi cuman menjadi perusahaan angkot saja untuk mengangkut orang-orang yang diinginkan oleh ketum-ketum partai. Ini sebabnya DPR menjadi lumpuh selama 2 periode dan diubah oleh Jokowi cuma menjadi para pencari nafkah biasa, pengabdi perut sendiri, sama seperti pegawai negeri, pemulung, tukang gorengan, dan yang semacam itu. Padahal dia wakil rakyat dan telah mencanangkan diri, telah mempersiapkan diri untuk menjadi wakil rakyat. Tapi tugasnya tidak dikerjakan mereka cuma menjadi pencari nafkah biasa. Di situ yang lawyer akan cari klien di situ. Yang punya usaha dia akan menjadi backingan di situ juga. Dan inilah yang membuat DPR kita lumpuh dan harus mempertanggungjawabkan ulah mereka yang telah membuat undang-undang semacam revisi undang-undang keormasan yang sebetulnya sudah dicabut pada masa reformasi, yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk mencabut izin, membubarkan ormas tanpa proses pengadilan. Korbannya 2, yaitu Iluni UI berbadan hukum dan HTI. HTI tidak melawan, Iluni UI berbadan hukum mempersoalkannya di pengadilan dan sampai sekarang belum putus. Kemudian FPI menjadi sasaran, dan nanti ini menjadi shock terapi buat semua ormas-ormas, apalagi ormas Islam yang dikuyok-kuyok terus selama 10 tahun menjadi ketakutan. Dan kita bisa melihat selama periode Jokowi, kelompok Cipayung yang dulu pernah hebat itu plus PII menjadi lumpuh. Tidak ada apa-apanya, bahkan sempat diundang ke istana dan menghasilkan protes yang luar biasa oleh anggotanya yang merasa ditipu oleh para senior-senior mereka di kepengurusan. Dan kemudian setelah protes itu sampai sekarang juga ormas-ormas ini tidak berperan apa-apa kecuali HMI. Yang lain sudah pada ketakutan. Dan oposisi, partai-partai dihabisi oleh Jokowi sehingga cuma menjadi seperti itu. Tidak berguna buat rakyat yang mestinya mereka bela. Dan ini juga menyerap semua tenaga-tenaga muda kita untuk ikut pilpres, ikut pemilihan legislatif, menjadi tim sukses, menjadi penggembira
di pilkada dan lain sebagainya. Dan sekarang kita melihat pilkada Jakarta, ya, semua calonnya oleh kaum intelektual, kampus dan para aktivis dianggap sebagai bagian dari para pembegal demokrasi. Karena setelah menyingkirkan Anies dari pencalonan dan orang-orang yang potensial untuk ikut berlaga setelah dipecundangi di Pilpres, Anies dibikin tidak bisa mencalonkan diri, tidak bisa ikut berlaga di Pilkada DKI. Yang orang DKI-nya sangat menginginkan Anies karena telah menunjukkan prestasi yang luar biasa. Tapi Anies disingkirkan dengan cara itu. Kemudian kita dikasih 3 pasang calon yang semuanya dianggap oleh para aktivis perubahan, para aktivis keadilan, para aktivis kampus, dan para profesor sebagai bagian dari para pembegal demokrasi. Nah, inilah yang kemudian menimbulkan rencana coblos semua. Tapi kita sudah melihat sehebat apapun, kalau dicurangi dengan secara terstruktur lewat sistem, siapapun akan kalah. Dan PDIP akan dikalahkan dengan cara yang sama di seluruh pilkada. Tapi kemudian, ya, setelah percobaan mengisolir PDIP gagal di DPR, di Balik, ya, maka PDIP boleh berlaga, tapi akan dibuat kalah juga kecuali mereka berani melawan itu secara sistemik. Bagaimana caranya? Harus membuat KPU dan Bawaslu netral, TNI Polri netral, money politics dilarang. Kemudian para kepala desa dan PLT kepala daerah 271 itu harus dipilih oleh partai-partai dulu untuk menjadi PLT, bukan dipilih oleh pemerintah. Dan kalau ini tidak dilakukan, siapapun calonnya yang diinginkan oleh rejim akan menang. Saya pernah bikin videonya bahwa Pilpres tahun 2023, saya bikin videonya, Pilpres akan dimenangi oleh kebatilan yang rapih. Maka dia harus dilawan secara sistemik supaya bisa netral. Tapi para tim sukses Anies dan sukses Ganjar tidak melakukan perlawanan secara sistemik. Malah tim suksesnya itu dan partai-partai yang berada di belakangnya itu lebih senang menjadi selebritis, jalan-jalan ke sana kemari dan bersarang di rumahnya Anies atau di rumahnya Caimin atau di rumahnya Ganjar atau di situ di markas masing-masing menjadi penerima tamu. Dan inilah yang membuat gagal. Kalau nanti Anda menginginkan pemilu yang bagus, maka para tim sukses ini harus bertindak seperti pasukannya Jokowi. Mereka sangat sensitif melihat gerakan lawan dan mereka menghalanginya. Dan kemarin kita sudah lihat bagaimana mahasiswa yang mau berdemo bersama petani, bersama buruh tidak terjadi di depan gedung DPR kemarin karena pemerintah bersama aparat yang sangat hebat ini telah melakukan strategi perang sehingga para mahasiswa itu tidak sampai di gedung DPR. Sudah diblokir di mana-mana, selain ada yang digembosi lewat uang dan sebagainya. Dan ini kemenangan ini masih di tangan Jokowi. Para lawannya ini kelasnya jauh di bawah pasukan, di bawah para pendukung Jokowi yang telah dikapitalisasi menjadi pasukan yang sangat solid lewat uang dan ancaman tentunya. Sedangkan para lawannya ini tingkatannya baru di level relawan. Relawan itu kalau ingat baru datang. Kalau ada rapat jam 1, dia datangnya jam 4.
semaunya karena ke pasar dulu atau kemana. Yang kayak gini tidak akan mampu melawan rejim. Kalau mau people power harus ada kerja keras yang rapatnya tidak lagi lewat Zoom, lewat WA dan lain sebagainya, karena ini akan dipantau. Kenapa bocor semua gerakan-gerakan ini? Karena sering menggunakan line WA, line medsos, line YouTube untuk rapat, menentukan mau ngapain segala macam lewat Zoom. Padahal ini lewat Zoom, lewat jaringan WA dan lain sebagainya ini sangat mudah dipantau, matriksnya dibuat, kemudian didengarkan. Mestinya yang ditentukan adalah waktu dan tempat untuk ketemu, dan itu tidak boleh dari 2 menit di Zoom itu. Setelah itu baru ketemu kopi darat. Dan kalau kopi darat dilakukan diskusinya dan lain sebagainya itu di hotel-hotel mewah, restoran-restoran mewah yang ada CCTV-nya, jangan harap kalian tidak bocor. Nah, inilah yang harus dipahami oleh gerakan. Gerakan ini cuman punya waktu katanya sampai 20 Oktober. Kalau sampai 20 Oktober, kata Sun Tzu, ya Sun Tzu membaginya menjadi 3 waktu itu. Pertama adalah waktu yang lama, waktu yang panjang. Ini dimiliki oleh siapa saja, termasuk oleh tukang-tukang ojek, para pedagang gorengan dan lain sebagainya. Ini memiliki waktu, di mana hari ini dan hari esok sama saja, tidak ada kata terlambat. Dan ini semua orang-orang gagal, gerakan-gerakan yang gagal, itu orang-orangnya berada di waktu yang panjang ini, yang juga dimiliki oleh cecek, semut dan lain sebagainya, yang berjalan dari tahun ke tahun, dari abad ke abad, sama saja seperti itu. Beda dengan angkatan 98 yang tahu siapa musuhnya, tahu apa yang harus dilakukan, dan waktu itu media massa masih hidup, masih ada. Kampus masih menjadi lawan pemerintah. Kemudian ormas-ormas menjadi lawan pemerintah. Media massa sangat berguna pada saat itu. Tapi zaman Jokowi semua ini sudah dilunakkan, ditundukkan, sehingga hal yang sama tidak bisa dilakukan oleh generasi sekarang. Generasi milenial ini harus mempunyai cara-cara baru. Dan waktunya harus ada waktu yang kata Sun Tzu, waktu yang direncanakan. Kalau ada waktu sekarang tinggal 25 hari misalnya, maka dia harus dipotong 10 hari. Maka kita mempunyai waktu 15 hari saja untuk merampungkan semua yang diinginkan itu. Dan ini memerlukan kerja tepat dan kerja cepat dan logistik yang banyak dan kecerdasan. Karena kalau mau memberangkatkan orang dari Jawa Barat, dari kampus-kampus yang ribuan itu, dari Banten dan dari seluruh Jakarta, itu perlu logistik dan perlu perencanaan yang bagus, dan tidak bisa menggunakan kendaraan-kendaraan yang disewa karena akan dipotong di tengah jalan, dicegat oleh polisi, digiring keluar, tidak bisa masuk Jakarta. Jadi perlu kecerdasan di sini, dan ini dimiliki, kecepatan dimiliki oleh timnya Jokowi, tapi tim relawan, tim para orang-orang ya aktivis yang bergerak di perubahan ini masih lebih senang berdiskusi, ya, sehingga jadilah kelompok-kelompok diskusi yang ramai di medsos. Saudara-saudara sekalian, ini perlu perbaikan yang segera kalau memang menginginkan people power. People power itu ditunjukkan dengan kemampuan para aktivis dan mahasiswa membawa para korban ke Jakarta. Itu butuh dana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.